Selamat pagi, selamat datang ke renungan kita pagi ini. Bacaan-bacaan di pagi ini amatlah indah. Karena bacaan hari ini mengajak kita untuk mempertanyakan sejauh mana dan sedalam apa hubungan kita dengan Tuhan. Apakah relasi kita dengan Tuhan itu karena fungsional, artinya untung. Kalau saya mendapatkan keuntungan dari Tuhan, saya akan memberi banyak waktu untuk dia. Kalau saya tidak mendapat keuntungan dari dia, saya tidak akan cari dia. Kalau suatu relasi yang sungguh-sungguh menyadari bahwa saya ini sungguh-sungguh anak Bapa di surga. Bacaan pertama berkisah tentang seorang Yunus. Seorang Yunus yang sepertinya relasinya itu lebih sebagai satu relasi yang fungsional. Dia telah menjalankan tugas perutusannya. Tugas perutusannya apa? Mewartakan pertobatan orang-orang Ninive. Pertobatan itu disertai dengan ancaman kalau mereka tidak bertobat. Semua kota itu bersama dengan domba, ternak semuanya akan dihancurkan. Dan sesudah menanti menjalankan semua itu, Yunus kemudian pergi menyepi, menghindar dari kota, supaya ketika hukuman Tuhan turun atas tempat itu, dia tidak keciprat. Dia ingin mendapatkan hasil dari suatu pengorbanan, suatu air matanya. Banyak kali ini juga yang menjadi pertanyaan, pergulatan dari banyak pelayan-pelayan Tuhan. Pelayan-pelayan Tuhan yang dengan setia menjalankan tugas perutusan mereka, tetapi pada akhirnya mengalami kehancuran, kesulitan, persoalan, sampai bahkan berpikir untuk meninggalkan pelayanan. Bahkan sampai berpikir untuk tidak mau lagi aktif di dalam pelayanan itu. Bahkan untuk hadir di dalam perayaan-perayaan persatuan Bapa, Putra, anak-anak bersama dengan semua orang hidup dan mati dalam perayaan Ekaristi. Menolak, merasa kecewa, seolah-olah Tuhan tidak peduli dengan mereka. Padahal mereka teramat peduli dengan Tuhan. Menghabiskan waktu, uang, energi mereka dalam pelayanan. Tapi hasilnya apa? Mereka kecewa. Sementara dalam bacaan Injil hari ini kita diajak untuk melihat bahwa relasi kita kepada Tuhan itu tidak boleh sebagai suatu relasi yang untung. Saya cari Tuhan karena saya perlu bantuannya. Ketika saya sudah mendapat bantuannya, ya sudahlah, mau peduli amat sama dia. Begitu. Jadi ketika kita susah, ketika kita sedang membangun, ketika kita bukan siapa-siapa, begitu banyak waktu, energi kita habiskan untuk mencari Tuhan, mencari saat-saat teduh bersama dengan Tuhan. Tetapi ketika kita begitu berhasil, ketika kita bisa punya segala-galanya, sudah lebih hebat, sudah punya panggung di mana-mana, pencarian akan Tuhan itu menjadi berkurang. Sekedar untuk satu tugas perutusan semata. Sebelumnya, baca kitab suci, renung, riset sana-sini, bahkan menulis, cek, recek. Tapi begitu sudah hebat, sudahlah, nanti mau pergi renungan baru buka kitab suci, merenung sebentar lah, sudahlah. Begitu. Makanya pertanyaan Yesus, permintaan para murid itu adalah sebenarnya satu ungkapan pencarian batin yang paling dalam. Bahwa relasi kita dengan Tuhan itu tidak boleh menjadi suatu relasi sekedar untung rugi. Tetapi satu relasi seperti seorang bapa terhadap anak dan seperti seorang anak terhadap bapa. Bahwa ketika bapa memberikan semua-muanya atau tidak memberikan seperti yang kita harapkan dan kita inginkan, bahkan memberi sesuatu yang lain, tidak berarti bahwa Bapa itu tidak sayang terhadap kita. Tetapi mungkin Bapa itu seperti kita, seperti kalian orang tua, ketika anak meminta HP, Anda merasa anak itu terlalu kecil, belum saatnya dia pakai HP itu. Anda mencoba memberikan sesuatu yang lain. Tidak berarti bahwa Anda menolak dia, tidak berarti bahwa Anda tidak sayang terhadap dia, tetapi Anda melihat bahwa itu bukan kebutuhan yang real, tetapi kebutuhan sementara saja. Kebutuhan yang lebih penting untuk perkembangan dirinya adalah seperti yang Anda berikan kepada anak itu.
Itulah sebenarnya Tuhan. Makanya dalam bacaan hari ini dalam Injil, Tuhan mengajak kita untuk menyapa Bapa di surga itu sebagai seorang Bapa. Bapa yang peduli, Bapa yang care, Bapa yang akan buat apa saja. Bahkan memberikan segala-galanya untuk kita. Dan Bapa kita di surga ini, Bapa yang tidak menuntut apapun. Bahkan dibilang bahwa ketika kita pergi ke perayaan Ekaristi, kita tidak perlu buat apa-apa. Bayangkan kolekte kita 10.000, 20.000, 50.000, 100.000. Dan kita merasa sudah begitu hebat karena kita bisa berikan 100.000 atau sejuta. Tetapi itukah harga pengorbanan yang kita bayar untuk pengorbanan seorang anak manusia? Yang kita hadiri dalam perayaan Ekaristi itu bukan pesta-pesta biasa. Bukan potong babi dan sapi. Tetapi yang mati di atas altar itu adalah putra Allah sendiri. Makanya jangan merasa hebat karena kolektemu itu lebih besar daripada yang lain. Dan merasa berbangga bahwa Anda sudah memberikan semuanya. Sudah memberikan 1 jutamu, 2 jutamu untuk gereja dan merasa bahwa karena itu Anda mau menjadi pemilik gereja itu. Tidak, sama sekali tidak. Bacaan hari ini itu amat indah. Bacaan hari ini itu mengajak kita untuk melihat betapa Bapa itu begitu sayang kepada kita. Saking sayangnya kepada kita, Dia berikan segala-galanya. Ketika kita datang ke gereja misalnya, sebelum kita datang, meja, altar persembahan sudah disiapkan. Korban persembahan sudah ada. Tuhan cuma mengajak kita untuk datang, duduk, makan. Cuma itu. Dan Tuhan membagi 5.000-an orang, 10.000-an orang, 1.000 orang, 100 orang. Tuhan membagi semua orang masing-masing dengan hosti yang kecil, ukuran yang sama. Sebagai ungkapan bahwa berkat Tuhan itu adil, merata untuk semua orang sama. Kadang berkat itu terlalu dihitung dalam jumlah, dalam uang dan materi. Sehingga berkat yang teramat kecil itu kadang kita kurang hargai. Kadang kita merasa, wah kenapa hosti saya kecil? Kenapa hosti saya tidak sama dengan hostinya pastor? Kenapa cuma pastor yang minum anggur? Saya tidak. Lebih baik kita pergi gereja sebelah sana itu, kita juga minum anggur. Jadi kadang relasi kita seperti begitu. Pindah sana, pindah sini. Relasi itu tergantung dari perasaan. Oh di sana saya senang, lagunya bagus, enak semuanya. Relasi seorang anak tidak boleh menjadi satu relasi hanya sekedar perasaan senang, tidak senang. Tetapi relasi seorang anak kepada Bapa itu ada satu relasi komitmen, satu relasi bawaan, satu relasi yang kita terima dari sejak lahir kita. Yaitu antara dia dan saya ada satu relasi yang intim. Makanya apapun yang menjadi kebutuhan dia, saya akan hadir dalam hidupnya. Saya akan buat apa saja untuk dia. Bukan supaya dia senang. Bukan supaya dia memuji saya. Tidak. Tetapi karena dia Bapakku. Karena dia saudara dan saudariku. Makanya bacaan hari itu amat indah. Mari kita hari ini belajar. Untuk mencari, untuk lebih berrelasi dengan Tuhan. Untuk memberi banyak waktu untuk Tuhan. Untuk memberi banyak waktu untuk diri kita. Untuk bisa berbicara dengan Tuhan. Membiarkan Tuhan terlibat dan langkah hidup kita. Allah yang Maha Kuasa memberkati kita, menjaga dan melindungi kita sekalian. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.